Kayak Raffi Ahmad kan Rans gitu, keren ya. Kalau lagi ngumpul sama mertua gitu, itu juga kan nggak enak kita mainin handphone mulu. Itu saya SMS ke beberapa YouTuber. Hai semua, Assalamualaikum. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Balik lagi di The Ruby Sam Channel. Nah teman-teman, di video kali ini saya mau jawab pertanyaan yang banyak banget nih ditanyain sama kalian, apalagi di Instagram, ada juga di YouTube, nanya, Mama Ruby kok channelnya namanya The Ruby Sam? Emang artinya apa sih? Gitu. Terus juga ada yang nanya, Mama Ruby kok namanya The Ruby Sam? Kayak ke Inggris-Inggrisan gitu, sedangkan Mama Ruby kan ke Arab-Araban. Udah gitu tinggalnya di Madinah, Arab Saudi. Terus juga ada yang nanya, Mama Ruby kok baik banget sih sampai mau ngebalesin DM atau chatan orang-orang? Nah teman-teman, soal saya kenapa namain YouTube channel saya itu The Ruby Sam. Jadi ini saya cerita dikit dulu nih ya, gitu. Biar supaya teman-teman pada tahu nih sejarahnya kenapa saya namain channel saya itu The Ruby Sam gitu. Jadi emang ya, kita itu pasti bingung banget kalau kita baru awal-awal tuh mau namain atau nentuin channel YouTube kita gitu ya. Pasti yang punya YouTube channel pada ini dah, pada sama dah, punya kebingungan juga di awal-awal tuh. Nggak beda jauh kayak kita mau namain anak kita yang baru lahir gitu ya. Jadi apa kira-kira nama yang pantas gitu, maksudnya yang bisa cepet berkembang bang gitu, bisa datengin berkah juga buat kita gitu. Pokoknya saat itu saya nanya ke sini, nanya ke sono, kita cari di Google kira-kira namanya apa ya yang kira-kira tuh cakep gitu, yang kira-kira tuh gampang diinget sama orang-orang gitu ya. Namanya kita juga baru merintis ya, boro-boro ada yang subscribe gitu ya. Karena kalau mau pakai nama sendiri itu nggak dibolehin sama ketua masjid, ketua pramuka dah gitu ya, maksudnya Baba Ruby gitu ya, ketua masjid. Ya pokoknya nggak dibolehin dah sama Baba Ruby gitu kalau pakai nama saya sendiri gitu ya. Misalnya nama saya Aisyah gitu ya, kagak boleh tuh namain Aisyah channel gitu, terlalu dantak begitu, nggak demen Baba Ruby gitu ya. Akhirnya saya mau namain Ruby Channel. Ya kata saya kan ntar yang aktif di YouTube saya gitu ya. Akhirnya apa ini ya, apa perpaduan antara nama saya, nama Baba Ruby apa sama Ruby gitu ya. Itu saya kepikiran sendirian tuh. Ntar kalau saya udah bikin ini bisa diganti kagak ya, bisa dirubah kagak ya, itu awal-awalnya tuh. Dan akhirnya saya nyatet deh tuh, nyatet nama saya, nama Ruby sama nama Baba Ruby gitu ya. Wah banyak banget deh tuh, saya rentetin. Saya apa ya, saya list deh gitu ya. Ada kali itu saya nyatet 35 sampai 45 biji. Biji loh. Bukan biji, apa sih namanya? Kok biji sih? 40 nama gitu. Kita bolak-balik, Ruby duluan, ntar saya duluan, ntar Baba Ruby duluan, kagak jadi lagi. Ntar saya duluan, ntar Baba Ruby kagak jadi lagi. Apa kira-kira gitu. Hampir mau namain Irbi Sam gitu ya. Nama saya Ruby sama Baba Ruby, Irbi Sam, la ilaha illallah. Pas dipikir-pikir lah jelek amat ini nama gitu ya. Maksudnya kagak serak di hati gitu. Bangun tidur kita lihat lagi nama itu rentetan namanya itu. Saya lihat lagi gitu ya. Saya list lagi, ini enggak gitu ya. Kata saya apa ya kira-kira, ya udah deh coba dah Ruby Sam. Ruby Sam itu Ruby, Rub-nya itu Ruby, I-nya tuh nama saya, Sam-nya itu nama Baba Ruby gitu. Baba Ruby, kalau Ruby Sam gimana nih? Terus Baba Ruby, nggak apa-apa, maaf muskilah, bagus juga katanya gitu ya. Terus kata saya Ruby Sam kayaknya terlalu polos banget gitu ya, kayak kurang ada variasinya gitu ya. Apa kita tambahin de aja gitu biar kayak orang-orang gitu, maksudnya biar ke barat-baratan gitu. Ya namanya YouTube ya, nama ke barat-baratan, norak banget dah pokoknya saya. Sebenarnya awalnya tuh pengen pakai D doang, D koma atas gitu ya. The Ruby Sam, enggak dah. Ntar orang-orang susah nyarinya gitu ya. Apa The Ruby Sam aja, THE itu, ya udah. Akhirnya kata Baba Ruby, ya udah THE aja cakep gitu. Baba Ruby itu nggak mau namanya itu kayak apa ya, kayak ketahuan banget gitu nama kita. Padahal kita siapa gitu ya. Nah begitulah emang udah basicnya orang Saudi begitu, takut kelihatan gitu ya. Karena kan saat itu Baba Ruby itu kayak ngumpetin banget YouTube channel saya dari keluarganya gitu ya. Pokoknya itu ntar di next video ya. Siapa aja dari keluarga Baba Ruby yang tahu channel YouTube The Ruby Sam ini gitu. Ntar di next video. Oke, tunggu. Itu saya pakai The Ruby Sam, itu saya masih galau juga.
Saya nanya lagi ke Baba Ruby ya, Baba Ruby apa gua namain ini aja ya, Family Until Jannah, pokoknya begitu. Pokoknya berat-berat banget dah dulu saya mau namain YouTube channel saya gitu. Ntar isi kontennya apa gitu kalau Family Until Jannah. Ya saya nggak bisa lepas cadar ya. Secara saya emang kagak pakai cadar ya, kagak jadi lagi tuh gitu. Ya udah akhirnya kita mutusin nama YouTube channel kita The Ruby Sam. Antara nama saya, nama Ruby sama nama Baba Ruby. Ide-nya itu ide saya biar supaya keren aja gitu, ada de-nya, kayaknya kita paham banget bahasa Inggris gitu, pengen kelihatan orang-orang mah gitu. Padahal mah kagak. Aduh, kayak Raffi Ahmad kan Rans gitu, keren ya. RANS gitu, Raffi Ahmad Nagita Slavina gitu. Cakep lah. Kalau saya Husna. Ya, kagak jadi gitu. Jadi kalau misalnya ada yang nanya, Mama Ruby ini nama YouTube channel saya apa ya? Jangan tanya saya dah. Saya aja 2 minggu nggak tidur namain YouTube channel saya, jangan pakai nanya ke saya dah. Pokoknya sesuaiin aja sama kontennya. Terus ada lagi nanya soal Mama Ruby kok baik banget sih ngebales-balesin chat atau DM orang-orang gitu. Kok mau aja meluangkan waktunya untuk balesin mereka gitu. Itu banyak banget teman-teman yang nanya kayak begitu. Kenapa teman-teman saya rajin atau terdorong untuk balesin chat atau DM kalian? Kenapa? Dan saya tuh ada cerita soal kenapa saya terdorong untuk balesin chat atau DM teman-teman di Instagram khususnya gitu. Karena saat subscriber saya itu 100 atau 150 saya lupa, itu saya SMS ke beberapa YouTuber. Jadi gini, jadi YouTuber itu ngadain giveaway yang uangnya itu atau hadiahnya itu hasil dari patungan teman-teman YouTuber yang baru merintis. Misalnya yang subscribernya itu baru 200, 300 gitu. Nah akhirnya saya mau ikutan dong, itu saya nulis panjang banget DM tuh, DM juga, email juga tuh ke YouTuber itu, perempuan pakai jilbab. Jadi kita bayar ke dia, misalnya dia minta 500.000 gitu, jadi nanti dia ngumumin ke subscribernya, kalau jangan lupa, kalau mau dapat hadiah ini, subscribe channelnya The Ruby Sam gitu, pokoknya begitu dah, paham gak sih? Gitu. Akhirnya saya DM dong, hai assalamualaikum gitu, saya nggak usah sebutin namanya ya, assalamualaikum, Kak, saya ini nih dari channel The Ruby Sam, saya baru merintis, apakah saya bisa ikutan gitu, terus bayarnya berapa, terus nggak dibalas nih, sehari 2 hari nggak dibalas, saya DM lagi, Kak gimana, Kak apa kabar, aduh saya salah ngetik, apa gue salah nulis gitu ya, apa gue salah ngomong gitu ya, akhirnya chat lagi nggak dibalas, seminggu nggak dibalas, 2 minggu nggak dibalas, sama, itu dua-duanya YouTuber cewek, nggak dibalas juga, kata saya ya Allah. Ntar kali lagi sibuk gitu ya. Saya pikiran saya tuh, apa ntar kali 2 mingguan lagi atau 3 mingguan lagi saya tunggu gitu ya. Ya Allah ini kok udah 3 minggu nggak dibalas gitu ya. Sedangkan giveaway-nya udah selesai. Itu saya saat itu sakit hati banget ya, kecewa banget ya Allah nih orang. Ya kalau misalnya emang udah nggak bisa ikutan ya kan jawab aja gitu ya. Apa susahnya gitu ya, ya Allah. Oh iya maaf, slotnya udah habis, apa waktunya udah habis, oh ya udah penuh, apa gimana gitu ya. Nggak dibalas itu sampai sekarang. Pasti pengalaman kan teman-teman yang baru pada merintis di YouTube gitu. Itu saya ngerasain banget. Udah tuh, watesan apa ya, watesan, aduh bahasa Betawi itu. Dari saat itu saya janji, itu subscriber saya baru 150 biji ya. Dari saat itu saya janji sama diri saya, gua nih kalau misalnya hatta sampai kayak begitu saya, sampai saking kecewanya, hatta subscriber gue 15 juta atau 20 juta, gue bakal bakal balesin chat atau DM teman-teman yang masuk. Itu saya sampai nazar begitu, saking kecewanya. Jadi banyak nih dari teman-teman yang chat ke saya atau yang DM ke saya itu, pas saya bales, itu senengnya minta ampun. Ya Allah seneng banget akhirnya dibalas sama Mama Ruby. Itu tuh saya seneng banget dah kalau ada yang begitu, karena itu mewakilkan perasaan saya dulu. Jadi saya aduh, bukannya apa ya, gimana ya, kalau saya ya sifat orang beda-beda sih ya, balik lagi gitu. Kalau saya nih, kalau saya punya info, kalau saya punya kabar, kalau saya punya ilmu walaupun sedikit gitu, saya mah pengennya bagi-bagi masa gitu. Kalau saya apa yang saya pakai, apa yang saya beli gitu, saya pengennya mah berbagi gitu. Kalau kata saya bagus mah saya ngomong bagus gitu, kalau saya begitu. Makanya kalau ada yang nanya DM gitu, saya mah ada waktu, wallah saya bales beneran. Lihat Instagram saya ada Ruby Sam, jadinya tuh suka berbagi. Kalau saya itu suka berbagi info,
Karena saya tuh kecewa banget dulu, aduh ya Allah, kecewa banget dah saya itu kalau ingat itu, nggak dibales. Kata saya apa susahnya gitu ya, apa karena kebanyakan kali DM-nya, jadi DM saya itu terlewati gitu. Dan saya lagi ngalamin emang keteteran sih, keteteran keteteran apa, jadi kayak saking banyaknya DM, saya jadi kelimpungan juga mau balesin gitu. Ya walaupun slow respon ya teman-teman. Terus juga ada nih dari teman kita yang marah, Mama Ruby, DM saya nggak dibales, DM orang-orang dibales, terima kasih. Saya padahal tiap hari nonton, setiap ada video baru tuh saya pasti nonton gitu. Langsung saya balas tuh yang begitu, karena saya jadi inget perasaan saya dulu gitu saat nggak dibales sama YouTuber itu gitu. Oh iya maaf baru dibales, ya Allah maaf slow respon. Jadi teman-teman ya maksudnya ya maklumin dah, harap maklumin, soalnya kan ya Mama Ruby itu kan kudu masak, belum lagi Ruby sekolah, nyiapin bajunya, belum lagi Baba Ruby yang gamisnya gede banget, neriskannya juga ribet banget, terus juga belum lagi nyuci sorbannya gitu ya. Lah kan saya kagak punya pembantu teman-teman gitu, jadinya saya ya udah kalau ngebalesin DM teman-teman nih, kalau lagi ngumpul sama mertua gitu, itu juga kan nggak enak kita mainin handphone mulu. Kalau lagi ngumpul sama mertua gitu, sama aja kita kagak ada, sama aja nyuekin mertua gitu ya. Jadi sesekali ya kalau misalnya mertua lagi ngomong sama adiknya, misalnya lagi berkumpul nih, saya balesin DM, saya curi-curi deh tuh waktu. Jadi kalau misalnya lagi masak kita balesin DM, ribet juga ya gitu. Gitu teman-teman. Jadi ya harap dimaklumin dah, ya bukannya kita sombong apa bagaimana. Lihatlah Mama Ruby memang ada apa sih, ada muka sombong apa gimana sih, kan kagak gitu. Kalau Mama Ruby mah apa adanya, namanya orang kampung, mau disombongin apa sih? Biar kata saya tinggal di Madinah nikah sama orang Saudi juga ya emang tetap orang kampung, mau orang kampung aja kalau saya mah. Gitu ngomongnya emang kayak begini gitu, Betawi susah diilanginnya gitu. Jadinya nggak ada dah tuh sombong-sombong, yang pantas sombong cuman Allah doang teman-teman. Jadi kalau ketemu Mama Ruby mah ya pasti bisa lihat lah Mama Ruby sombong apa enggak gitu, tak kenal maka tak sayang. Jadi segitu aja cerita saya kali ini, semoga bermanfaat, semoga menghilangkan rasa penasaran teman-teman gitu. Jadi sekali lagi terima kasih yang udah nonton, jangan lupa subscribe nih, jangan nonton doang, subscribe, ayo dong subscribe gitu. Kalau misalnya subscribe kan tambah banyak subscribernya, terus juga followers Instagram saya tambah banyak, saya jadi semangat gitu untuk bikin atau buat konten-konten selanjutnya gitu. Kalau misalnya nggak di subscribe, udah tonton doang ya gimana lah, jadi kurang semangat gitu ya. Jadi ayo dong semangatin Mama Ruby supaya tuh ya tambah semangat lagi kontennya gitu. Oke, nah jadi itu teman-teman cerita dari saya kali ini gitu. Semoga menghilangkan rasa penasaran kalian. Jadi buat teman-teman di luar sana, semoga semuanya pada sehat, tidak kurang suatu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Nah jadi teman-teman terima kasih yang udah nonton. Wassalam.